Pada presentasi kali ini kita masih di bab 3 tekanan dan statika fluida, yaitu kita akan membahas alat pengukur tekanan. Pertama adalah barometer. Barometer itu merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan atmosfer atau tekanan barometrik. Tekanan atmosfer adalah gaya yang diberikan oleh udara di sekeliling kita ke segala arah. Walaupun tidak kasat mata, besar tekanannya cukup luar biasa. Misalnya setiap 1 cm persegi, permukaan tubuh manusia menerima tekanan setara dengan berat kira-kira 1 kg dari udara di atasnya. Kita tidak merasakannya karena tubuh kita sudah beradaptasi dan tekanan dari dalam tubuh menyeimbangkan tekanan dari luar. Tekanan atmosfer sering diukur dalam satuan standar atmosfer ATM. Nilai 1 ATM didefinisikan sebagai tekanan yang mampu menahan kolom merkuri setinggi 760 mm pada suhu 0 derajat di bawah percepatan gravitasi standar. Selain ATM, tekanan juga dapat dinyatakan dalam satuan Pascal, kilopascal, bar, atau PSI, pound per square inch. Barometer memiliki peran penting terutama di dalam dunia meteorologi untuk memprediksi cuaca. Semakin rendah tekanan barometer, semakin besar kemungkinan cuaca memburuk, misalnya hujan deras atau badai. Sebaliknya, jika tekanan barometer semakin baik, semakin tinggi, kemungkinan cuaca akan cerah dan langit terlihat lebih bersih. Oleh karena itu, barometer sering disebut sebagai alat peramal cuaca. Nah, sekarang kita lihat di gambar 3.7. Barometer ya. Gambar ini menunjukkan tabung kaca panjang yang diisi penuh merkuri, kemudian dibalik ke dalam wadah berisi merkuri. Bagian atas tabung dibiarkan kosong sehingga terbentuk ruang hampa udara dikenal dengan sebutan vakum Torricelli. Tinggi kolom merkuri H yang tertahan di dalam tabung berbanding lurus dengan tekanan atmosfer di sekitarnya. Jika tekanan atmosfer tinggi, kolom merkuri terdorong lebih tinggi. Jika tekanan atmosfer rendah, kolom merkuri turun. Nah, kita membayangkannya seperti sebuah gelas berisi air penuh, lalu ditutup dengan karton tipis dan dibalik. Air tidak jatuh karena udara di luar menekan karton lebih besar daripada berat air di dalam gelas. Prinsip inilah yang mirip dengan prinsip kerja barometer. Nah, aplikasi barometer itu dipasang di stasiun cuaca untuk memprediksi hujan, badai, atau hari cerah. Juga digunakan dalam penerbangan untuk mengukur ketinggian pesawat dan juga membantu penelitian iklim dan lingkungan. Sekarang kita lanjutkan ke manometer. Manometer adalah alat untuk mengukur perbedaan tekanan pada gas atau cairan. Biasanya berupa tabung berbentuk U yang diisi dengan cairan tertentu, misalnya air, minyak, alkohol, atau merkuri. Cairan di dalam manometer akan bergerak naik atau turun karena adanya perbedaan tekanan pada kedua ujung tabung. Satuan tekanan yang digunakan antara lain PSI, PSF, mmHg, milimeter air raksa, inHg, inci air raksa, bar, ATM, dan newton per meter kuadrat. Jika salah satu ujung manometer dihubungkan ke sumber tekanan, misalnya tabung gas, sementara ujung lainnya dibiarkan terbuka, cairan akan turun ke sisi yang bertekanan tinggi dan naik di sisi yang terbuka. Selisih tinggi inilah yang menunjukkan besarnya tekanan. Anda bisa lihat di gambar 3.8 manometer tipe U. Gambar ini menunjukkan sebuah tabung yang berbentuk huruf U berisi cairan, biasanya merkuri. Satu sisi dihubungkan ke sistem bertekanan tinggi, sisi lain terbuka. Perbedaan tinggi cairan H adalah ukuran dari besar tekanan. Contoh penerapan manometer ya bisa digunakan untuk mengukur tekanan ban mobil atau motor, untuk mengetahui tekanan uap dalam boiler pabrik, untuk mengetahui tekanan gas dalam tabung di laboratorium. Manometer teknik atau sering disebut manometer gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan relatif terhadap tekanan atmosfer. Artinya, alat ini tidak menghitung tekanan atmosfer sebagai bagian dari nilai yang ditunjukkan. Jika manometer tidak dihubungkan dengan sumber tekanan apapun, maka jarum penunjuk akan menunjuk ke angka 0.
karena tekanan dalam alat sama dengan tekanan atmosfer luar, jadi tidak mengikutkan tekanan atmosfernya. Misalnya kita ingin mengukur tekanan ban sepeda. Saat jarum manometer menunjukkan angka 30 psi, artinya udara dalam ban memiliki 30 psi lebih tinggi dibanding udara luar. Jika udara luar itu adalah 14,7 psi, maka sebenarnya tekanan mutlak dalam ban itu 44,7 psi. Tetapi manometer gauge tidak menunjukkan itu karena ia hanya menampilkan selisih dari tekanan atmosfer. Nah, manometer gauge ini banyak digunakan di industri pembangkit listrik tenaga uap, sistem rem udara, maupun sistem hidrolik. Juga digunakan oleh teknisi atau inspektur untuk memastikan suatu sistem bekerja dengan aman. Manometer ini juga cocok digunakan untuk aplikasi sehari-hari, misalnya mengukur tekanan ban mobil, memantau tekanan gas LPG, atau mengecek tekanan air dalam pompa rumah. Kemudian manometer absolut. Berbeda dengan manometer teknik, manometer absolut itu mengukur tekanan dengan menjadikan tekanan vakum sempurna sebagai titik acuan nol. Dengan kata lain, nilai yang ditunjukkan manometer absolut adalah tekanan mutlak. Tekanan mutlak didefinisikan sebagai tekanan aktual dari suatu zat dibandingkan dengan ruang vakum total. Misalnya, ketika kita membaca nilai pada manometer absolut, kita benar-benar mengetahui berapa tekanan gas atau cairan tersebut jika dihitung dari nol mutlak. Bayangkan kita sedang berada di pegunungan yang tinggi. Tekanan udara di sekitar lebih kecil daripada di pantai. Jika kita menggunakan manometer gauge, pembacaannya bisa sedikit menyesatkan karena ia hanya membandingkan dengan udara sekitar yang sudah lebih rendah. Tapi manometer absolut tetap akan menunjukkan nilai tekanan yang benar dari zat tersebut karena acuannya adalah vakum, bukan udara luar. Nah, ini bisa digunakan di penelitian ilmiah laboratorium, terutama membutuhkan data sangat presisi, digunakan pada sistem vakum, misalnya mesin pendingin, refrigerasi atau reaktor kimia, digunakan dalam pengukuran ketinggian pesawat karena ketinggian dipengaruhi oleh perubahan tekanan atmosfer. Sekarang kita beralih ke tabung Bourdon. Tabung Bourdon adalah salah satu alat pengukur tekanan yang paling banyak digunakan di dunia industri maupun kehidupan sehari-hari. Alat ini terdiri dari sebuah tabung logam berongga yang berbentuk melengkung, biasanya menyerupai huruf C atau spiral. Tabung tersebut salah satu ujungnya tertutup dan ujung lainnya terhubung dengan sumber tekanan. Pada ujung tertutup, tabung dihubungkan dengan sistem mekanis berupa tuas, pegas, dan jarum penunjuk. Ketika fluida atau gas atau cairan masuk ke dalam tabung, tekanan fluida tersebut akan berusaha meluruskan tabung yang awalnya melengkung. Gerakan kecil dari tabung ini kemudian diteruskan oleh sistem mekanis ke jarum penunjuk ya, sehingga kita bisa membaca angka tekanan pada skala. Ya, kita bayangkan aja ya sebuah selang air lentur yang digulung. Saat diisi air bertekanan tinggi, selang itu akan cenderung melurus. Tabung Bourdon bekerja dengan prinsip serupa. Semakin besar tekanan yang masuk, semakin besar kecenderungan tabung untuk melurus, dan pergerakan ini dikonversi menjadi putaran jarum penunjuk pada dial. Kegunaannya ya dipakai di pabrik pembangkit listrik untuk mengukur tekanan uap, digunakan pada kompresor, bisa ditemui pada bengkel untuk mengecek tekanan ban mobil, banyak digunakan di industri minyak, gas, hingga kedokteran. Nah, sekarang bentuk-bentuk elemen tabung Bourdon. Tabung Bourdon tipe C. Tabung Bourdon tipe C memiliki bentuk melengkung menyerupai huruf C. Tipe ini paling sederhana dan paling banyak digunakan. Rentang pengukuran tabung C biasanya antara 15 hingga 100.000 PSIG. Dengan akurasi plus minus 0,1% sampai plus minus 5%. Nah, cara kerjanya saat tekanan masuk, tabung berbentuk C itu perlahan cenderung melurus, lalu gerakan ini diteruskan ke jarum penunjuk. Kemudian, Anda lihat di gambar 3.9 ya, menunjukkan mekanisme tabung Bourdon tipe C, di mana tekanan masuk ke salah satu ujung lalu mendorong tabung untuk meluruskan bentuknya. Gerakan kecil ini kemudian diteruskan ke pointer atau jarum melalui sistem mekanis. Kemudian tipe spiral. Tabung Bourdon tipe spiral memiliki bentuk spiral atau ulir sehingga bisa menampung gerakan lebih besar dibanding tipe C. Rentang pengukurannya bisa mencapai 100.000 PSIG dengan akurasi plus minus 0,5%. Cara kerjanya,
Saat tekanan masuk, tabung spiral berusaha merenggang dan melurus ke arah luar, menghasilkan gerakan yang lebih panjang dibanding tabung C. Gerakan ini kemudian diubah menjadi putaran jarum penunjuk. Ya, contohnya banyak digunakan untuk mengukur tekanan tinggi pada industri minyak dan gas. Dipakai di pabrik kimia untuk mengukur tekanan fluida dalam reaktor. Nah, ini bayangkan ya analoginya ya. Bayangkan kita ada sebuah pegas spiral atau mainan spiral spring itu, ketika diberi dorongan dari dalam, spiral tersebut akan melebar. Nah, lihat gambar 310 itu memperlihatkan bentuk spiral yang memungkinkan alat ini mendeteksi tekanan lebih besar dengan sensitivitas lebih baik dibanding tipe C. Kemudian yang terakhir adalah tipe helikal. Tabung border tipe helikal berbentuk seperti ulir skru panjang atau pegas yang melilit. Bentuknya memungkinkan gerakan yang lebih fleksibel dan sensitif. Rentang pengukurannya 100 hingga 80.000 PSIG dengan akurasi 0 plus minus 0,5% hingga 1%. Cara kerjanya, ketika tekanan masuk, tabung helikal akan berusaha meluluskan uliran. Gerakan melurus ini kemudian diteruskan melalui sistem mekanis ke jarum penunjuk. Karena bentuknya yang panjang dan melilit, pergerakannya yang dihasilkan lebih besar sehingga lebih mudah dibaca. Contoh penerapannya banyak dipakai di industri petrokimia, khususnya untuk mengukur tekanan fluida bertekanan tinggi. Kemudian digunakan pada mesin pesawat terbang untuk memantau tekanan fluida hidrolik. Anda lihat gambar 3.11 memperlihatkan tabung Bourdon tipe helikal, di mana tekanan yang masuk untuk menghasilkan gerakan ulir yang kemudian diubah menjadi gerakan jarum pada skala. Sekarang transducer tekanan. Transducer tekanan adalah alat yang digunakan untuk mengubah besaran fisik berupa tekanan fluida menjadi besaran lain yang lebih mudah dibaca dan diolah, misalnya menjadi sinyal listrik, perubahan resistansi, atau pergeseran mekanis. Dengan adanya transducer, tekanan yang tidak bisa dilihat secara langsung dapat diubah menjadi data yang bisa ditampilkan di layar, dicatat, atau bahkan dikendalikan secara otomatis oleh komputer. Nah, jenis-jenis transducer tekanan itu ada strain gauge pressure transducer, capacitance pressure transducer, potentiometric pressure transducer, resonance wire pressure transducer, dan piezoelectric pressure transducer. Masing-masing memiliki cara kerja berbeda, tetapi tujuannya sama, mengubah tekanan menjadi sinyal. Anda lihat di gambar 3.12. Gambar ini menampilkan sebuah transducer berbentuk silinder dengan kabel keluaran. Alat ini biasanya dipasang pada pipa atau tangki yang bertekanan. Kabel terhubung ke sistem monitoring atau komputer sehingga nilai tekanannya bisa dibaca secara otomatis. Dengan transducer seperti ini, teknisi tidak perlu lagi membaca jarum penunjuk manual. Semua data tekanan bisa direkam dalam komputer, bahkan bisa diatur untuk mematikan mesin jika tekanan berbahaya. Aplikasi transducer tekanan ya banyak ya, sistem monitoring tekanan pada kilang minyak, sensor tekanan pada mobil modern, alat tensi digital untuk mengukur tekanan darah, dan sistem kendali pesawat terbang atau kapal selam. Kemudian, transducer strain gauge. Strain gauge pressure transducer bekerja berdasarkan prinsip regangan atau strain. Jika suatu benda ditarik atau ditekan, bentuknya akan berubah sedikit. Perubahan bentuk yang sangat kecil ini dapat mempengaruhi resistensi listrik pada material konduktor tipis yang ditempelkan di permukaan benda tersebut. Kemudian, transducer strain gauge. Gambar 3.13. Gambar ini menunjukkan sebuah sensor strain gauge berbentuk kecil seperti chip dengan kabel yang menghubungkan ke rangkaian listrik. Strain gauge biasanya ditempelkan pada benda yang ingin diukur tekanannya. Aplikasi strain gauge digunakan pada timbangan digital untuk menguji kekuatan jembatan. Strain gauge ditempel pada baja jembatan lalu dilihat berapa besar regangan saat dilewati kendaraan. Kemudian digunakan pada robot industri, digunakan pada bidang kesehatan. Kemudian transducer piezoelectric. Transducer piezoelectric memanfaatkan sifat khusus material kristal seperti kuarsa. Kristal ini akan menghasilkan muatan listrik jika diberi tekanan mekanis. Sebaliknya, jika diberi arus listrik, kristal ini bisa bergetar pada frekuensi tertentu.
Kemudian gambar 3.14 itu transducer piezoelektrik. Gambar ini memperlihatkan kiping logam tipis berbentuk bulat pipi. Di dalamnya terdapat bahan piezoelektrik yang menghasilkan listrik jika ditekan. Nah, gambar 3.15 ini prinsip kerja piezoelektrik. Gambar menunjukkan bagaimana kristal piezo menghasilkan dipol listrik ketika diberi tekanan. Molekul-molekul di dalam kristal bergeser menghasilkan kutub positif dan negatif, sehingga timbul beda potensial listrik. Aplikasi piezoelektrik ya digunakan pada mikrofon, digunakan pada speaker kecil atau buzzer, dipakai dalam jam digital, digunakan pada sensor tekanan, dan banyak dipakai di alat medis, misalnya pada sensor ultrasonografi.